Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Ahli sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu, Masjid Sabilul Muhtadin yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan jasmani rohani. Kita semua masih diberi kesempatan di subuh yang mulia ini, subuh yang berkah ini, sehingga kita masih dapat mengaji, mengkaji, melanjutkan pengajian Tafsirul Jalalain. Nanti kita akan baca masih di surah Al-Baqarah, itu ayat 165 sampai 170-an. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berniat semoga di hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya beliau, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in, at-tabi'in wa at-tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila Syekh Al-Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, innallaha ta'ala yaghfiru lana wa yaghfiru lahum wa yarhamuna wa yarhamuhum wa yu'alina darajati fil jannah wa yu'idu alaina min anwarihi wa asrarihi wa ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu, kita baca sama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu al'adab, walau yara
الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه وأسراره في الدارين آمين ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله غيره أندادا أصناما يحبونهم بالتعظيم والخضوع كحب الله ومن الناس dan di antara mencintai asnam, mencintai berhala itu bitta'zim dengan mengagungkan wal khudu' tunduk kahubbillah sebagaimana mereka mencintai Allah ay kahubbihim lahu sebagaimana cintanya mereka kepada Allah walladzina amanu asyaddu hubban lillah min hubbihim lil andad li'annahum la ya'diluna anhu bihalin ma wal kufaru ya'diluna bisyiddati illallah walladzina amanu dan orang-orang yang beriman asyaddu itu lebih sangat hubban cintanya lillahi kepada Allah min hubbihim daripada cintanya mereka lil andad kepada berhala-berhala li'annahum karena mereka orang-orang yang beriman la ya'diluna itu tidak akan berpaling anhu dari Allah bihalin dengan atau dalam kondisi atau keadaan apapun wal kufaru dan orang-orang kafir ya'diluna mereka itu berpaling ilallah kepada Allah namun dalam kondisi terdesak saja walau taro qiraatnya kita walau yaro kalau di sini walau jalalannya walau taro
Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, alladzina zalamu, melihat kepada orang-orang yang berbuat zalim, bittikhadil andadi, dengan menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Idh yarawna, ketika yarawna mereka melihat, bil bina'i lil fa'il yarawna, wal bina' lil maf'ul yurawna. Kajian bahasa tafsir sekaligus kajian bahasa dibahas di situ. Ketika mereka melihat azab, al-azab, la ra'aita amran 'aziman, niscaya engkau akan melihat perkara yang begitu besar. Wa idh bi ma'na iza, di sini bermakna iza, berarti bisa diartikan apabila yarawna, engkau melihat, la ra'aita amran 'aziman, niscaya engkau akan melihat suatu perkara yang besar. Annal quwwata, melihat pula, annal quwwata, bahwasanya kudrat wal ghalabah, kekuasaan Allah, lillahi, kekuasaan lillahi ialah milik Allah jami'an, semuanya, hal keadaan semuanya, kekuasaan itu milik Allah. Wa anna Allaha syadidul azab, dan Allah sangat berat azabnya, siksaannya. Wa bi qira'atin yaro, kalau kita tadi kan baca taro, di dalam bacaan yang lain baca taro bitah, yaro dibaca tahtaniyah, titik dua di bawah yaro, bisa taro, bisa yaro. Wal fa'il dhamir sami, kalau dia yaro berarti fa'ilnya allazina zalamu. Walau seandainya kalau fa'ilnya yaro berarti fa'il, kalau fi'ilnya yaro berarti fa'ilnya dhamir sami. Tapi ada yang mengatakan qila allazi zalamu, mengatakan fa'il itu allazi zalamu. Ada dua pendapat. Fahiyya, maka lafaz yaro bermakna ya'lamu. Ini pentingnya ngaji ke tafsirnya. Kalau taro maknanya tubsiru, kalau yaro maknanya ya'lamu. Wa anna wa ma ba'daha, wa anna wa ma ba'daha, dan kalimat anna dan seterusnya itu saddal maf'ulain, itu menempati posisinya maf'ul, masih menjelaskan kajian nahwu, kajian bahasanya. Annal quwwat, annallaha itu menempati tempatnya maf'ul, berarti di mahallin nasbin. Wa jawabul lau, adapun jawab dari lau yaro atau lau taro. Kalau lau yaro maka jawabannya adalah lau. Jawaban lau itu mahzubun, dibuang, sehingga maknanya lau alimu fid dunya syiddata azabillah wa anna qudrata lillah wahda waqta mu'ayanatihim lahu wa huwa yaumul qiyamah lamma ittakhazu. Ini jawabnya lamma ittakhazu min dunihi andada. Seandainya mereka mengetahui di dunia akan berat azabnya Allah, wa anna qudrata lillah, dan kekuasaan hanya milik Allah semata, waqta mu'ayanatihim, ketika melihatnya mereka lahu dan azab tersebut, yaitu yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jawabnya lamma ittakhadhu, niscaya mereka tidak akan berani untuk menjadikan min dunihi, dari selain Allah, dan sebagai tandingan, sebagai Tuhan yang lain. Jadi balik ke awal ayat, sebagian manusia, berarti hanya sebagian,
Tidak semua. Min litab'in, minnya menunjukkan sebagian manusia. Ada orang yang menjadikan Tuhan selain Allah. Man yattakhidhu minhu Tuhan selain Allah. Mereka mencintai Tuhannya itu sama seperti mereka mencintai Allah. Mereka mencintai berhala-berhalanya itu sama seperti mereka mencintai Allah. Fahubbihim lahu. Nah, inilah orang-orang kafir jahiliyah di masa Nabi. Ada orang yang mencintai berhala juga mencintai Allah. Ternyata ada di sebagian di zaman jahiliyah itu. Jadi mereka orang kafir itu ketika tawaf di Ka'bah sambil tawaf sambil nyembah berhala, nyembah Lata, Uzza, disembahnya, sambil juga mengucapkan ufrona. Jadi double. Gimana ini? Itu mereka orang kafir jahiliyah itu. Ufrona, semoga Allah memberikan ampunan. Ya, tujuannya mereka itu mohon ampun dan ufrona. Kami menanti ampunan Allah. Ada ternyata orang yang begitu. Cintanya kepada berhala sama seperti cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman tentu lebih sangat cintanya kepada Allah daripada cintanya orang-orang kafir tadi itu kepada berhala. Orang yang beriman beda dengan orang kafir. Kalau orang yang beriman cintanya kepada Allah itu asyaddu, lebih sangat. Kenapa? Li'annahum la ya'diluna minhu anhu bihadin. Karena mereka itu tidak akan berbalik sedikit pun daripada cintanya kepada Allah. Asyaddu hubban, tidak akan berbalik, tidak akan dia menyembah Tuhan lain selain Allah. Sementara orang kafir itu bisa berbalik dalam kondisi syiddah, terdesak. Itu bedanya orang kafir dengan orang beriman. Kita tidak ada sama sekali nyimpang. Mereka itu dalam kondisi terdesak saja. Kufurna, keliling-keliling Ka'bah sambil menyembah Uzza, Lata, Kufurna. Nanti ampunan Allah. Nah, semoga kita hingga akhir hayat husnul khotimah, tidak terkecoh atau tidak terpengaruh dengan agama lain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wal kufar ya'diluna bisyiddati Allah. Dan orang-orang kafir itu berpaling kepada Allah dalam kondisi terdesak. Walau taru tubsiru alladzina zalamu, seandainya engkau melihat, wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang zalim yang menjadikan asnam ataupun berhala sebagai Tuhan, ketika mereka melihat azab, niscaya la ra'aita amran azim, engkau akan melihat
perkara yang begitu besar. Engkau akan melihat kekuasaan itu hanya milik Allah. Wa anallaha sadidul azab, dan Allah sangat berat azabnya di yaumil akhir nanti. Itu kalau begitu. Kalau yaro, seandainya mereka mengetahui di dunia ini, ketika di dunia maksudnya siddata azabillah, sangat pedihnya azab Allah, dan seandainya mereka mengetahui di dunia nanti qudratalillah, bahwasanya kekuasaan itu hanya milik Allah, lama ittakhazu min dunihi andadan, niscaya mereka tidak akan menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Tapi ini pengandaian, harapan, tidak mungkin sudah selesai, sudah terjadi. Harapan yang tidak mungkin balik lagi, taman ini istilahnya. Harapan, tapi harapan itu tidak mungkin bisa diraih, taman ini istilahnya. Sama seperti orang yang sudah tua pengen balik lagi waktu muda. Seandainya bisa balik lagi kayak muda dulu, maka timbul penyesalan istilahnya. Tidak akan mungkin lah. Seandainya balik lagi seperti muda, seperti ketika muda yang tak berubat. Kan banyak kalau tak berubat, kulit tak keriput ya, masih kencang ada, gigi belum lepas, mungkin jodohnya bukan kamu tapi yang lain, karena sudah lama berumah tangga tadi kan. Itu tak mungkin tak, jangan ngayal lah, tak mungkin terjadi. Laitas sama ya'udu yawman. Pengandaian begitu hanya ada dalam sinetron, hanya ada dalam film. Ngayal, berangan-angan boleh, tetapi yang masuk akal. Pengen jadi orang sukses bisa boleh, tapi masuk akal. Masuk akal dalam artian kita ada usaha. Tidak ada usaha, sukses tidak masuk akal. Tidak ada punya usaha, ngayal sukses gimana cara? Ada jalan. Ini jadi Pak Belalang katanya. Cerita Pak Belalang di rumah beda-beda. Tak kemana-mana. Cerita zaman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Badalun min qablahu. Di sini sebagai badal dari sebelumnya. Tabarra'al ladzina tubi'u, berlepas diri orang-orang yang diikuti atau pemimpin, minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu nanti minta pertanggungjawaban kepada pendeta-pendetanya, pendeta Nasrani, pendeta Yahudi. Tak tanggung jawab. Tapi apa jawaban dari pemimpin-pemimpinnya? Tabarra'al ladzina tubi'u, kami berlepas diri dari kamu sekalian. Urus diri dewek bisa sudah ya. Apalagi mau menyelamatkan anak buah tadi, berlepas diri. Ini tidak ada hubungan di antara kita. Sudah lepas, tabar, berlepas diri. Minal ladzina tabau, dari orang-orang yang ikut.
Karena mereka pemimpin-pemimpin tadi itu sudah melihat di depan matanya azab Allah putih. Tidak bisa sholat, dia pemimpinnya. Nah sementara yang ikut tadi itu belum diazab, masih nunggu antrian. Nah kami kata pemimpinnya kalau pas ini, kami tidak tahu urusan kamu ini, tidak ada hubungan di antara kita. Wa taqatta'at ala akun ala tabarra, dan terputus diri dengan mereka al-asbab, maksudnya adalah tali hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan, hubungan kasih sayang putus. Nah, tuh kata orang-orang pemimpin dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Begitu juga syaitan nanti di akhirat. Tidak ada tanggung jawab. Kamu kemarin yang nyumbulkan saya nih. Syaitan tidak tanggung jawab, lepas diri. Syaitan berlepas diri dari kita yang itu. Jadi kita kan ketika dunia kan ditawarkan berbagai macam kenikmatan, kelezatan, keenakan oleh syaitan. Tidak ada, dia tidak tahu jawab. Ngajak lah ya, cuma hanya ngajak saja. Alladzina taba'u law anna lana karratan raj'atan ila dunya, dan berkata orang-orang yang ikut kepada pemimpin-pemimpin tadi, lau anna lana karrotan, seandainya kami memiliki, lau anna lana karrotan, seandainya kami bisa kembali raj'atan ila dunya, pada tabarru'an minhum, niscaya kami berlepas diri minhum, daripada orang-orang yang diikuti. Itu kata orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Seandainya kami bisa balik lagi ke dunia, kami tidak akan ikut kamu. Nilau pak, taman ni tadi, tak pikir terjadi lagi. Benar di akhirat sana, tak balik ke dunia lagi. Tak bisa. Katanya harapan dia, seandainya kami bisa kembali ke dunia, kami tidak akan ikut pendeta-pendeta Nasrani, Yahudi. Kama tabarra'u, sebagaimana kamu itu sudah berlepas diri dari kami pada hari ini, ketika hari akhirat datang. Walau ditamani, lau di sini menunjukkan tamani. Wa natabarra'u jawabu, natabarra'u adalah jawabnya. Kadzalika kama arahum, begitu. Kadzalika seperti itulah, artinya kama arahum, sebagaimana Allah memperlihatkan kepada mereka syiddat azabihi, akan pedihnya azab Allah. Wa tabarra'u ba'duhum, berlepas diri sebagian mereka min ba'din, daripada sebagian yang lain. Yurihumullahu a'malahum, Allah memperlihatkan kepada mereka a'malahum, perbuatan-perbuatan mereka as-sayyi'ah, yang jelek, yang buruk. Asaratin, halan nadamatin, asaratin, kerugian-kerugian. Halan nadamatin, dalam keadaan kondisi menyesal. Tapi menyesal tinggal menyesal saja, hanya sekedar menyesal, tapi tidak bisa balik lagi. Sama orang yang ada di kuburan sekarang, orang-orang tua pengen dia balik lagi ke dunia ini, pengen. Nah, kita yang belum ke alam itu, jangan sampai menyesal lagi nanti ini. Iya, ke alam kuburan, alam barzakh. Jangan sampai menyesal, karena kita sudah tahu bagaimana siksaan, mulai dari siksa kubur sampai nanti di akhirat, sampai nanti di neraka, sudah tahu kita. Namun bagaimanapun kita hidup di dunia ada musuh. Nah, musuh kita itulah namanya syaitan tadi. Susah kita menghadapinya.
wa ma hum bikharijina minan nar, dan tidak dalam mereka itu bisa keluar minan nar dari api neraka ba'da dukhulha, setelah masuk. Kekal berarti tidak bisa keluar, sudah masuk tidak bisa keluar lagi, kekal. Nuzilat fi man harrama as-sawa'iba wa nahwaha ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Sifatun mu'akkidatun ay mustalazzan wa la tattabi'u khutuwati turuqasy syaitan ay tazinahu innahu lakum aduwwun mubin bayyinul adawah innama ya'murukum bis-su' al-ismi wal fahsya al-qabihi syar'an wa taqulu Allahi ma la ta'lamun min tahrimi ma lam yuhram wa ghairihi. Ya ayyuhan wa nuzilat, dan diturunkan firman tentang orang harama yang mengharamkan as-sawa'ib, onta namanya sa'ibah, wa nahwaha dan seumpamanya. Ya Yohanes, wahai sekalian manusia, kulu makan oleh kalian mimma daripada apa-apa fil ardi yang ada di bumi ini, halalan halal, yang halal, hal keadaannya halal, thayyiban lagi baik. Halal, thayyiban itu sifatun mu'akkidatun, thayyiban itu sifat yang memuatkan, ay mustalazzan, artinya sangat lezat, enak. Wala tattabi'u, janganlah ikut khutuwati, langkah-langkah turuk, jalan-jalan syaitan, ay tazinahu, rayuan-rayuan kombannya syaitan. Innahu lakum aduwwun, sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kamu aduwwun, musuh yang paling nyata, bayyinul adawah, musuh yang paling jelas, paling nyata. Innama ya'murukum, hanya saja ya'muru, memerintahkan syaitan pun kepada kalian bisu, dengan perbuatan jelek, perbuatan dosa, wal fasya, dan perbuatan yang sangat jelek, sangat keji, al-qabih, syara'an secara syarat, wa taqulu, dan agar kamu mengatakan Allah di atas nama Allah, ma la ta'lamun, atas apa-apa yang tidak kamu ketahui, min tahrimi ma lam yuhram wa ghairihi, daripada mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan, wa ghairihi, dari dan selainnya. Jadi ayat ini turun karena orang-orang kafir jahiliyah itu, orang-orang jahiliyah itu mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Maka turun ayat ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Onta diharamkan, tapi tak semua onta yang diharamkan. Di sini disebutkan onta sa'ibah, onta sa'ibah, onta bahirah, onta hak dan wasilah. Onta bahirah itu disebutkan di dalam tafsirnya ini, onta betina, dia itu sudah beranak 5 kali, anak yang kelima jantan. Anak yang kelimanya anak jantan, sehingga onta itu dipotonglah telinganya, dibelah telinganya, dipotong telinganya, dan tak boleh dinaikkan lagi, dimuliakan, disuguhkan nanti untuk berhala, tak boleh dimakan. Onta jadi itu namanya bahiro, onta bahiro namanya. Jadi berarti ini mereka mengharamkan onta yang jelas dagingnya halal, tapi diharamkan. Kemudian ada onta sa'ibah. Onta ini dibiarkannya liar, lalu dia bernazar, kalau nanti sakit saya sembuh, nah onta inilah yang akan jadi nazarnya, tidak boleh dimakan sama sekali, disuguhkan juga untuk berhala halal. Itu namanya onta sa'ibah. Ya, orang-orang kafir Quraisy ini aneh-aneh ya.
agak keras egg onta. Sudah pernah makan egg onta? Keras dan panas katanya. Maka orang-orang Arab itu karena dia panas kan. Orang-orang Arab itu kan besar-besar katanya. Dia panas sehingga nafsunya kuat. Ya Ustaz ya. Makan onta itu naik langsung nafsunya. Dagingnya apa? Panas. Dagingnya panas. Nah, seperti daging kambing ya. Panas atau ada? Panas. Ada yang mengatakan dua ayat, kalau sudah makan egg onta wudhu lah. Perlu wudhu sudah makan itu. Nah itu tadi. Jadi ayat ini berbunyi, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan. Maka di sini Anas berarti di sini ditujukan ayat ini turunnya di Makkiyah. Kalau amanu ya alladzina amanu berarti Madaniyah. Khitabnya tidak hanya orang mukmin. Sekalian manusia, makanlah yang ada di bumi ini yang halal. Halal ini dari aspek legal sana. Thayyiban ini dari aspek isinya, higienisnya. Thayyiban halal. Karena ada halal tapi tidak baik. Kita punya penyakit asam urat, makan tempoyak, nanggung malam-malamnya. Halal tapi tidak baik buat kita. Apalagi makan durian. Tempoyak durian sama enggak? Itu langsung malamnya, kontan saja, cengak-cengok kaki buat. Kalau orang yang kena gula tinggi, tidak boleh makan yang manis-manis ya, tidak boleh. Dia bisa naik kadar gulanya. Jadi memang halal thayyib bagi kita belum tentu thayyib bagi yang lain. Sebaliknya tidak thayyib bagi kita bisa jadi thayyib bagi yang lain. Halal thayyiban. Terkait makanan ini, ternyata ada makanan yang kita suguhkan itu dihisab. Jelas ya, kita ngasih nafkah ke orang tua, ngasih nafkah ke anak, saudara, itu dihisab, dipertanggungjawabkan dari mana harta itu, dipertanggungjawabkan. Meskipun 1 rupiah, Pak, ngasih anak 500 rupiah, 1 rupiah itu dari mana dapat 500? Kalau dari ngetik di jalan, kalau dikasih orang, apa ngambil dalam saku kawan, ngambil di tengah jalan, dipertanggungjawabkan, dihisab. Lalu 500, maka gambaran orang, ada saya tengok buku tentang rago, kan? Tidak digambarnya orang yang punya tanggungan duit itu mikul duit 100.000, duitnya lebih besar daripada biola. Tahu sudah dia siksa kan gitu. Saya tidak tahu bagaimana siksa. Dia sudah tahu. Mikul duit 50.000, mikul duit 50 rupiah, 500 rupiah, tapi lebih besar duit daripada badannya. Telah. Saya punya di buku, judulnya lupa. Ada yang dihisab, ada yang tidak dihisab. Makanan yang kita suguhkan dan tidak dihisab di akhirat. Seperti wa ma uthira alaihi, sesuatu yang kita buat untuk berbuka, tidak dihisab. Salah.
salah satu yuhasabu alaiha aklatus sahur, makanan sahur, makanan yang kita suguhkan untuk makan sahur. Yang kedua, makanan yang kita suguhkan untuk berbuka puasa. Nah, yang ketiga ini Pak, makanan yang kita suguhkan kepada kawan-kawan kita. Kawan-kawan. Nah, kita traktir kawan, tidak bisa. Saya tak buat yang mana ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Undang kawan, traktir, ajak makan. Kalau bisa makan sisanya. Nah, itu lebih dari dihisapnya bekas. Karena para ulama, orang-orang soleh itu dia sering mengundang kawan dia makan dan banyak. Diundangnya itu dimasaknya banyak-banyak, sisanya dia makan. Agar supaya tidak. Jadi yang kita mungkin jarang traktir kawan, traktirlah kawan. Ajak makan. Di mana apa di nasi depan kan ada nih. Nasi depan traktir. Katanya tidak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma damat ma'idatuhu mawdu'atan baina yaday hatta turfa. Malaikat itu senantiasa bersolawat kepada, mendoakan maksudnya kepada salah seorang kalian selama meja makan itu, di meja makan itu diletakkan makanan, selama masih makan itu diletakkan di meja makan hatta turfa, sampai makanan itu diambil. Nah, kalau kita undang orang, undang saudara makan ke rumah, itu malaikat senantiasa mendoakan di kita sampai hidangnya itu diangkat. Berarti dia doa. Masih hidangnya itu ada, masih berdoa. Luar biasa. Ini motivasi maksudnya. Motivasi kepada kita. Maksudnya jangan pelit-pelit. Yang pelit-pelit amanah. Kawan baru datang dari luar kota, jarang ketemu. Makan di warung, bayar dewe. Malu. Mereka dibayar. Bayar dewe. Menganggap dia kan dari jauh, kerja sudah di luar, banyak duit. Bayar dewe. Tempat kita kan. Dia yang bayar. Kembali. Kita lah yang bayar. Nah, dia yang bayar. Jadi hisap. Jadi berebut-rebut bayar. Maka kita tahu berebut bayar itu bagus lah. Nah, saya lah. Tapi kadang jangan modus. Orang berebut padahal memang gayanya bayar kan. Ya, awak saya lah. Saya lah. Adalah kau lah. Akhirnya memang tujuannya tercapai. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba siapa duluan bayar. Yang paling bagus itu tiba-tiba setelah keluar dari warung sudah dibayar Pak sama kawan tadi. Oh, ini luar biasa. Sudah dibayar sama kawan tadi tanpa nyebut nama, identitas. Dia beramal begitu tanpa nyebut nama, identitas, tiba-tiba dibayar. Sedekahnya itu saja, tidak mengharapkan pujian dan lain-lain. Ada lagi qaulnya Hasan Al-Basri, kullu nafaqatin yunfiquha ar-rajul ala nafsihi wa abawayhi faman dunahum yuhasabu. Semua nafkah yang seseorang nafkahkan kepada dirinya, orang tuanya dan orang yang berada di bawahnya, yuhasabu alaiha al-battata, dihisab. Kecuali nafaqatul rajul ala ikhwanihi fit ta'am, kecuali nafkahnya seseorang kepada saudaranya di dalam makanan.
Kenapa? Innallaha yastahi. Allah itu malu mempertanggungjawab, bertanya tentang makanan dari mana itu dia. Oleh Hasan. Ya ayyuhallazina amanu lima fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut jalan atau langkahnya syaitan, rayuan, bujukannya, gombalnya syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Syaitan itu sesungguhnya gelar saja, gelar yang diberikan kepada jin ataupun manusia yang gawainya ini memusuhi kebenaran, ngajak yang jelek-jelek. Itu berarti gelarnya syaitan. Yang ngajak jelek-jelek, yang ngajak tak benar, gelarnya syaitan. Minal jin wal ins. Jadi syaitan itu ada golongan dari manusia, ada golongan dari jin. Ketika kita sudah tahu gawainya itulah, jangan pula ketika kita berdekatan tak mau salaman. Dekatan, wah ini sering aja ada benar nih. Ketemu Ustaz tadi itu gelarnya setan. Tak usah salaman. Masuk ilmu setan yang kepada kita. Tak usah, tak boleh Pak. Tetaplah salaman, tetaplah duduk dekatan. Tapi berkawan jangan, karena harus kita musuhi. Kan ya sepakat disuruh aduan firman Allah. Jadikanlah setan itu musuh, jangan jadikan teman. Berteman jangan jadikan dia musuh, tapi salaman tetap. Salaman masih tetap, duduk sama-sama masih tetap. Nah, jadi kalau setan itu gelar, berarti awal-awalnya setan ini adalah iblis. Karena iblis itu kan masyhur ceritanya, bahwasanya ketika Nabi Adam diciptakan, Allah menyuruh iblis itu sujud. Fasajadal malaikatu illa iblis. Sujudlah para malaikat kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Karena ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sementara iblis diciptakan dari api. Saya lebih baik. Sifat sombongnya iblis mulai datang. Nah, karena itu iblis diusir oleh Allah dari surga. Tidak layak kamu di sini, tidak pantas. Sehingga setan diusir. Tapi sebelum iblis itu keluar dari surga, iblis punya permintaan kepada Allah. Kata iblis, "Fahadzirni ila yaumi yub'atsun." Kata iblis, tangguhkanlah olehmu hai Allah hingga hari dibangkitkan. Maksudnya iblis itu kan hidupnya lama, sampai nanti hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Ditangguhkan oleh Allah, dipenuhi permintaan iblis itu. Maka iblis itu misinya itu Pak. Misinya satu itulah, menjerumuskan kita. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh ayat yang lain, "Fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Ini sumpahnya. Sebab fabima awaitani, sebab engkau menyesatkan wahai Allah, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan senantiasa menghalangi manusia ke jalan yang lurus. Dia mengatakan Allah menyesatkan diri dia. Iblis memang jelek
perangainya, sampai Allah dikatakannya menyesatkan. Bagi ma'awaitani, awaitani itu masuk jumhur ulama mengatakan adlal tani, engkau menyesatkan aku. Engkau situ maksudnya Allah atau Allah menyesatkan iblis. Nah, kemudian iblis lalu bersumpah, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka, anak cucu Adam, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Misinya Pak, dia menggoda gitu tuh. Kalau tidak bisa dari depan, dari belakang. Tidak bisa dari belakang, samping kanan. Tidak bisa samping kanan, samping kiri. Itu sudah janjinya, janjinya iblis kepada kita. Apa yang perlukan? Dari arah atas dan dari arah bawah. Maka cara kita terhindar dari setan itu nengok ke atas. Maksudnya nengok ke atas, lihat ke atas, melihat kekuasaan Allah. Kemudian kita melihat ke bawah. Apa maksud melihat ke bawah? Sujud kepada Allah. Anu dua itu yang belum ada. Tidak bisa dari atas, tidak bisa dari bawah. Dia sudah janji dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Atas belum, bawah belum. Nah, tinggal dari atas kita usah utamakan. Dan dari bawah. Janjinya setan. Maka innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata. Innama ya'murukum bis-su'. Setan itu senantiasa menyuruh kita untuk melakukan dosa wal fahsya dan keji wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini puncaknya di sini. Nah, kalau tadi saya tadi jawab tak tahu tapi masih jawab. Ini puncaknya di sini. Mereka memerintahkan agar kita ini mengucapkan, mengatakan Allah atas nama Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kita ketahui. Kalau maka saya ketika ada tanya jawab semuanya dijawab tanpa satu pun tidak dijawab. Ada yang kata orang gila. Kalau ada seseorang yang ditanya dari semua pertanyaan itu dijawab kalau ya, dan dia tidak bisa jawab. Ada sebagian ulama mengatakan orang ini orang gila karena semua pertanyaan dijawab, kecuali pertanyaan yang gampang, pertanyaan yang menurut kita ini jelas jawabannya. Karena Imam Malik itu ditanya sekitar 36, ada yang mengatakan 40 pertanyaan, yang dijawab cuma 4. Yang lainnya tidak bisa jawab. Bukan tidak bisa jawab, tapi karena dia ragu masih dengan jawabannya, tidak mau jawab. Imam Malik, imam nomor 2 yang paling tua. Kan Imam Abu Hanifah, baru kemudian Imam Malik, baru kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, baru kemudian Ahmad bin Hanbal. Ditanya 40 pertanyaan, yang dijawab cuma 4. Ada yang mengatakan 6. Imam Malik. Apalagi kelas-kelas ngajak saya ngajak kita nih. Jadi la adri itu jawaban saya tidak tahu itu sesungguhnya itulah jawabannya yang paling tepat. Karena nanti bisa jadi Allah menyiapkan sesuatu yang paling baik untuk kita. Ketika kita tidak tahu langsung bilang tidak tahu. Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab itu dia mengakui kalau dalam tafsir memang dia menguasai, tapi dalam usul fikih dia mengakui tanya yang lain. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam urusan tafsir menguasai dia.
Tapi dalam urusan fikih, usul fikih, nyerahkan ke yang lain. Profesor gelarnya. Kalau buku tak tentu lagi banyak yang dia. Tafsir juga. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Min tahrimi ma lam yuhram ghairu. Tapi kaitan ayat ini terkait orang-orang kafir tadi itu yang mengharamkan unta, padahal sesungguhnya unta itu dihalalkan oleh Allah. Wa idza qila lakum ittabi'u ma anzalallah wallahu a'lam bis-shawab. Semoga ada manfaatnya, ada berkahnya pengajian kita subuh hari ini. Kita tutup dengan bacaan wal 'asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat.